sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling visual. Saya Aira Fandi siap menemani kalian dalam episode ini. Ketika kita menonton film yang bagus, kita sering terhanyut dalam akting para aktor yang terasa begitu nyata. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana seorang sutradara bisa membantu aktor mencapai performa terbaik mereka? Atau bagaimana perbedaan akting di layar lebar dan layar kecil? Di episode ini kita akan membahas 3 aspek penting dalam penyutradaraan dan akting. Cara sutradara bekerja dengan aktor, teknik blocking dalam penyutradaraan, dan perbedaan akting untuk layar lebar dan layar panggung. Seorang sutradara bukan hanya mengatur kamera dan visual, tetapi juga bertanggung jawab memastikan aktor memberikan performa terbaik mereka. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama adalah sutradara harus mampu membangun kepercayaan dengan aktor. Aktor akan memberikan performa terbaik jika mereka merasa nyaman dengan sutradara. Berkomunikasilah dengan baik antara sutradara dan aktor. Ini juga adalah kunci sukses. Lakukan sesi diskusi dengan aktor sebelum syuting untuk memahami karakter dan visi bersama. Kemudian sutradara juga harus memahami gaya akting aktor, karena setiap aktor memiliki pendekatan akting yang berbeda-beda. Dia misalkan menggunakan metode Stanislavski, di mana aktor menggunakan pengalaman pribadi untuk membangun karakter. Ada juga aktor yang menggunakan metode Meisner, di mana aktor bereaksi secara spontan terhadap situasi di sekitar mereka. Ada juga yang menggunakan metode Brechtian, di mana aktor tetap sadar bahwa mereka sedang berakting, menciptakan jarak dengan karakter. Nah, inilah metode-metode yang harus dipahami oleh sutradara. Sutradara harus memahami metode yang digunakan aktor agar bisa mengarahkannya dengan lebih efektif. Kemudian sutradara juga harus memberikan arahan yang jelas dan spesifik. Jangan hanya mengatakan mainkan saja dengan lebih emosional. No, sebaiknya beri arahan yang lebih spesifik seperti tatap matanya dengan intens, lalu tarik nafas sebelum berbicara. Nah, seperti itu. Gunakan pendekatan yang mudah dipahami oleh aktor, bukan sekedar teori teknis yang membingungkan. Selanjutnya, membantu aktor masuk ke dalam karakter. Sutradara harus bisa membantu aktor menemukan motivasi karakter mereka. Lakukan diskusi mendalam tentang latar belakang karakter. Gunakan latihan improvisasi untuk membantu aktor memahami hubungan antar karakter. Jangan hanya mengarahkan masalah teknis, tapi bantu aktor memahami psikologi karakter mereka. Kemudian, sutradara juga harus beradaptasi dengan gaya akting aktor. Setiap aktor punya cara kerja yang berbeda. Beberapa aktor butuh banyak repetisi, sementara yang lain bisa langsung memberikan performa terbaik di take pertama. Sebagai sutradara, fleksibilitas adalah kunci untuk mengarahkan aktor secara efektif. Blocking bukan sekedar menentukan di mana aktor berdiri, tapi juga bagaimana pergerakan mereka bisa memperkuat narasi film. Apa itu blocking? Blocking adalah teknik mengatur pergerakan aktor dan kamera dalam satu adegan. Tujuan utama blocking adalah memastikan komposisi visual yang kuat dan mendukung cerita. Blocking juga harus terasa alami agar pergerakan aktor tidak kaku atau terkesan dipaksakan atau terkesan dibuat-buat atau artifisial. Ada beberapa jenis-jenis blocking dalam film. Yang pertama adalah static blocking. Aktor tetap di tempat tetapi kamera yang bergerak. Kemudian ada dynamic blocking. Aktor dan kamera sama-sama bergerak untuk menciptakan ritme visual. Kemudian yang ketiga adalah symbolic blocking, di mana pergerakan aktor digunakan untuk menunjukkan hubungan karakter. Menggunakan blocking untuk menciptakan makna. Jarak antar karakter, jika dua karakter berdiri berjauhan, itu bisa mencerminkan konflik di antara mereka. Kemudian pergerakan mendekat atau menjauh. Aktor semakin dekat ke kamera bisa mencerminkan ketegangan yang meningkat. Kemudian ada perbedaan ketinggian. Karakter yang berdiri lebih tinggi sering diasosiasikan dengan kekuatan atau dominasi. Kemudian sinkronisasi blocking dengan kamera. Blocking dan pergerakan kamera harus sejalan untuk menciptakan pengalaman sinematik yang menarik. Gunakan tracking shot atau dolly shot untuk mengikuti karakter dengan lebih dinamis. Handheld kamera juga bisa digunakan untuk menciptakan kesan lebih realistis dan intim. Latih blocking sebelum syuting agar aktor dan kru kamera bisa berkoordinasi dengan baik. Akting untuk film layar lebar berbeda dengan akting panggung, atau berbeda juga dengan akting televisi, serial, atau iklan. Kenapa bisa begitu? Akting di layar lebar atau di film biasanya menggunakan ekspresi yang lebih subtil, lebih halus, karena kamera sering menangkap detail wajah dengan close up. Penggunaan shallow focus sering digunakan untuk menyorot ekspresi karakter. Akting lebih mendalam dan membutuhkan eksplorasi karakter yang lebih kompleks. Sedangkan akting di layar kecil atau di layar panggung di serial dan televisi, aktingnya cenderung lebih ekspresif karena sering menggunakan medium shot dan
dan wide shoot. Penonton TV dan streaming sering menonton dari layar kecil, sehingga ekspresinya harus lebih jelas. Dalam sitcom, komedi situasi atau serial, aktor seringkali berinteraksi langsung dengan penonton melalui kamera, yaitu istilahnya breaking the fourth wall. Kemudian acting dalam iklan. Di dalam iklan, waktu yang terbatas membuat acting dalam iklan harus langsung menyampaikan emosi dan pesan dengan cepat. Gestur lebih besar, ekspresi lebih dramatis agar menarik perhatian penonton dalam hitungan detik. Contoh misalkan iklan produk kecantikan sering menggunakan slow motion untuk menangkap ekspresi model dengan dramatis. Pahami medium tempat film dan video akan ditayangkan, karena ini akan mempengaruhi gaya acting yang dibutuhkan. Film yang hebat lahir dari kolaborasi antara sutradara dan aktor yang memahami visi cerita. Jadi teruslah belajar dan bereksperimen. Sahabat kreatif, itu tadi pembahasan tentang penyutradaraan dan acting. Semoga episode ini membantu kalian dalam menciptakan film dan video yang lebih hidup. Jangan lupa subscribe Lensa Kreatif di YouTube RFA Corner ini. Share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, kirim ke DM Instagram berikut ini. Teruslah berkarya dan salam kreatif.